Afrika dihuni oleh sekitar 1.000 suku. Nah, kalau kita udah bicara tentang suku, pasti bakal nyinggung tradisi dan ritualnya masing-masing. Unik? Iya, kalau kita udah ngebahas tentang Afrika, pastinya unik. Ada banyak ritual dan tradisi uniknya. Kalau kalian gak percaya, oke, aku akan ajak kamu melihat tradisi dan ritual unik mereka. Aku mulai dulu di Afrika Tengah, tepatnya di Rwanda. Ada tradisi yang unik yang sudah dijalankan sejak lama. Kalau misalnya yang kamu bilang gaya rambut keren itu seperti Jeffrey Nicole dengan potongan rambut mulet, atau Amanda Manopo dengan potongan rambut pendeknya, orang-orang Rwanda mah punya potongan rambutnya sendiri. Mereka ini menamainya dengan Amazonsu. Bentuk potongannya itu seperti bulan sabit dengan beberapa bagian yang dibiarkan tanpa rambut. Buat kita agak aneh, emang. Tapi kalau menurutmu ini cuma sekedar gaya-gayaan belaka, kamu salah. Ini adalah tradisi yang sudah ada sejak tahun 1920-an. Artinya, sudah ada sekitar 100-an tahun. Tradisi ini bahkan sebagai bagian dari jati diri dan status sosial. Dan yang paling penting sih ya, ini adalah budaya yang jadi cerminan keanggunan dan kebersihan. Bagi para perempuan, Amazonsu itu melambangkan kemurnian dan keperawanan. Artinya, perempuan dengan gaya rambut Amazonsu sebagai potongan rambutnya, mereka itu belum menikah. Nanti setelah menikah, mereka baru bebas membiarkan rambutnya tanpa potongan rambut tertentu. Sementara bagi pria, Amazonsu jadi simbol kekuasaan, kekuatan, terus juga jadi simbol strata ekonomi. Itu artinya, yang cuma boleh pakai gaya rambut ini hanya anggota masyarakat yang dihormati, seperti pemimpin suku atau paling tidak punya status sosial yang lebih tinggi. Lalu berkembang sampai abad ke-20, kalau ada pria yang tidak menggunakan gaya rambut ini pasti bakal dicurigai. Bisa jadi dia adalah mata-mata atau pengkhianat. Di Rwanda ada sekitar 30 potongan rambut Amazonsu, dan bahkan di banyak tempat potongan rambut ini dikompetisikan untuk menentukan potongan rambut mana sih yang terbaik. Dari Rwanda kita berpindah ke Ethiopia. Kebanyakan dari kamu mungkin udah tahu ya tentang reputasi dari suku yang satu ini nih. Ya, suku Mursi, suku yang dikenal suka bertarung dan dikenal paling berbahaya di Afrika. Tapi di luar reputasi itu, suku Mursi punya tradisi yang unik dan terkenal loh. Perempuannya punya standar cantik mereka sendiri. Jadi para perempuan percaya kalau cantik itu sangat ditentukan oleh besarnya bibir kamu. Kedengaran aneh ya, tapi kenyataannya emang gitu. Cara untuk jadi cantik itu dengan memasang semacam piringan di bibir. Nah, semakin besar dan lebar piringan di bibir, itu artinya mereka merasa semakin cantik. Dan pasti, perempuan yang punya piringan lebih besar bakal semakin banyak mas kawin yang bakal diterima nanti saat dia nikah. Jadi kalau semakin lebar, kira-kira ini mereka bisa dapat 60 ekor sapi sebagai mas kawin. Terus, semakin tinggi mas kawin, semakin tinggi juga harga diri mereka. Bukan cuma tentang bibir nih, suku Mursi mengecat wajah dan tubuh mereka. Ada dua cara, dengan kotoran sapi atau dengan tanah liat. Biasanya juga mereka memakai banyak hiasan seperti manik-manik, tanduk hewan, kain warna-warni, dan ornamen lainnya untuk menambah kecantikan. Sementara kaum pria, mereka ini akan menato badannya. Bukan tato biasa dengan tinta ya, tapi dengan bekas luka. Polanya pun cukup rumit, caranya juga bikin sakit. Dan bagi laki-laki ini bagian dari transisi menjadi laki-laki sejati dan tidak boleh sedikit pun mereka boleh merintih sakit saat ditato. Bukan cuma laki-laki sih, perempuan juga menato tubuhnya dengan cara yang sama. Selain piring di bibirnya, tato juga sebagai penanda segalanya, mulai dari kecantikan hingga kedewasaan. Tradisi yang juga unik di Afrika adalah sandaran kepala untuk tidur. Kalau selama ini kita pakai sandaran kepala waktu tidur adalah bantal yang isinya kapuk atau dakron, beberapa suku di Afrika punya bantal yang berbeda. Sebagai contoh, suku Karo yang menggunakan sandaran kepala dari kayu yang bentuknya itu melengkung dari tiang. Tapi ada juga yang dibuat dari batu. Kelihatannya emang gak nyaman, tapi menariknya ini adalah tradisi yang sudah ada sejak 5.000 tahun lalu dan masih dipakai sampai sekarang di beberapa tempat.
Sebagai contoh, orang Mesir kuno memakai sandaran ini untuk menopang kepala orang mati. Gunanya sih supaya roh-roh jahat tidak masuk dari tanah ke dalam tubuh. Lalu kemudian berkembang. Orang-orang pakai sandaran kepala nih biar mulutnya, hidungnya, dan telinga mereka terhindar dari serangan serangga. Karena dulunya orang-orang itu tidur cuma beralaskan lantai. Sandaran kepala ini juga memungkinkan sirkulasi udara di sekitar kepala tetap ada. Jadi, pas masuk musim panas di Mesir, orang-orang tidak merasa kepanasan. Berbeda tujuannya dengan kebanyakan suku di Afrika, suku Karo yang aku sebut tadi, mereka justru memakai sandaran kepala untuk menahan dan melindungi hiasan kepala dan gaya rambut mereka yang cukup rumit dan khas supaya tidak rusak. Yang paling unik nih menurut aku dari tradisi yang ada di Afrika adalah tradisi yang dimiliki suku Wodabefula, suku nomaden di Nigeria. Mereka punya festival bernama Gerewol atau Festival Ketampanan. Tapi, kebanyakan orang justru menyebut festival ini sebagai festival mengambil istri orang. Mungkin terdengar aneh ya, tapi itu emang terjadi di sana. Festival Gerewol ini jadi ajang para pria untuk dapat predikat tertampan. Mereka bakal rela mempersiapkan diri selama berhari-hari cuma untuk berdandan. Biasanya, para pria suku Gerewol ini bakal pakai tanha liat yang sudah dikasih warna, pakai cat dari tulang burung kuntul, dan lipstik warna gelap. Katanya, biar gigi mereka terlihat lebih putih, karena nantinya para pria bakal lebih sering menggetarkan bibirnya supaya giginya kelihatan. Bukan cuma merias wajah, mereka juga pakai kostum khas suku Wodabe supaya bisa terlihat lebih tampan. Nah, pemenang festival ini boleh memilih perempuan manapun untuk dijadikan istri. Tidak peduli kalau perempuan yang dipilih itu adalah istri orang. Tapi dengan syarat, seorang pria suku Wodabe wajib memberikan mahar 3 ekor sapi jika pengen nikah. Pria tersebut baru diperbolehkan tidur sama istrinya kalau mahar 3 ekor sapinya udah dipenuhi. Ada satu lagi tradisi unik yang ada di Afrika, tepatnya di Gabon. Ada suku bernama suku Fang dengan tradisi spiritual dan pengobatan yang diberi nama Bwiti. Nah, Bwiti sendiri sebenarnya semacam disiplin spiritual masyarakat yang menggabungkan animisme, pemujaan leluhur, kekristenan ke dalam sebuah sistem kepercayaan baru. Apa yang menarik dari tradisi Bwiti? Mereka ini menggunakan tanaman iboga, tanaman yang mengandung halusinogen dalam upacara keagamaan dan penyembuhannya. Mereka mengikuti ritual diharuskan memakan tanaman ini, dan setelah itu mereka akan berhalusinasi.